Halo semuanya, hari ini mau buat lagi untuk pembacaan Agustus 2020 untuk tanggal 1 sampai tanggal 15 atau dari sekarang sampai tanggal 15 Agustus. Jadi kan aku masih bacanya di bulan Juli. Jadi bisa aja energinya udah terasa sekarang. Oke, dan ini pembacaan untuk Cancer season atau musim Cancer. Jadi maksudnya adalah kalau di astrologi Vedic sekarang itu Sun lagi ada di Cancer ya. Jadi dalam artian orang-orang yang lahir dari tanggal 15 bulan Juli sampai tanggal 14 Juli itu bakal punya Sun Cancer ya, Sun Cancer. Oke. So, kalau Vedic dia hitungannya kayak gitu. Jadi tanggal 15 dari tanggal 15 sampai 30 ya, lalu tanggal 1 sampai 15 dia hitungannya 1 bulan. Jadi bakal ketemu tanggal 15 ke tanggal 15 bulan depan. Oke, jadi 15 bulan depan seterusnya bakal masuk Sun bakal masuk di Leo. Jadi perhitungan Vedic sebenarnya lebih mudah gitu ya. Oke, dan pembacaan ini untuk zodiak Aries ya. Zodiak pertama. Energi bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi orang yang berurusan sama kamu. Lalu energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Oke, jadi kalau kamu ingin sesuatu yang sesuai sama kamu bisa ngambil personal reading. Oke, banyak orang yang tawarkan di luar sana. Oke, kalau memang sesuai mau yang kamu inginkan ya. Oke. Dan kalau nggak sesuai sama sekali, tolong jangan dipaksa. Ya berarti memang bukan untuk kamu. Aries untuk 1 Agustus sampai 15 Agustus. Pele ada divine passion, be honest with yourself, what is your heart true desire. Okay. Lalu ada Waitara, sensitivity, you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationship, environment, situation, and chemicals. Peace, there is no need to worry as everything is working out beautifully. So main energi kamu Aries untuk awal Agustus ini adalah peace. Oke, dan aku bisa bilang entah mulai dari sekarang, entah makan dari Juli ini aku ngeliat kamu ngerasa memang seperti ada pertengkaran di dalam diri kamu, konflik ya. Dan aku ngeliat konfliknya juga antara kamu dan teman kerja juga ada di sini. Bahkan untuk orang sekitar kamu, orang terdekat. Yang aku rasain di sini adalah kamu terlalu sensitif banget untuk di masa-masa ini. Dan di satu sisi juga kamu ngerasa kok aku kayak gini ya. Ada pertanyaan gitu, seperti damai di dalam hati kamu tuh hilang. Ada door to value, magician, and the mirror. Dan the bottom of the day, broken heart sih. Ada konflik dan aku ngelihat konflik ini memang berasal dari sakit hati, kekecewaan, dan aku ngelihatnya justru kamu sakit hati kecewanya kok ke diri sendiri ya. Jadi kita perlu klarifikasi dan aku pengen pakai kartu tarot lama aku ya.
Aku ngerasa semua ini berasal dari kekecewaan kamu terhadap diri sendiri. Jadi kita klarifikasi satu-satu. Aries, Knight of Pentacles, Knight of Swords, Knight, dan Knight of Cups. Knight semua. Seperti aku bilang tadi, Knight itu seperti bisa dibilang petarung atau seperti pendekar atau seperti istilahnya apa ya bahasa Indonesianya tepatnya ya. Iya itu deh aku ngeliatnya seperti ya. Dan itu mengklarifikasi Pele di sini Divine Passion. So aku ngelihat memang kamu itu punya anger issue. Kamu nggak bisa yang namanya memanage atau mengendalikan rasa marah kamu, jadi mudah banget untuk keluar emosi kamu. Dan aku ngeliat ini memang karena ada kekecewaan dan sakit hati yang kamu pendam, entah dengan teman kerja, keluarga. Aku udah ngeliat kayak gitu. Telat lagi, wow, Five of Pentacles. So sebenarnya kamu ini sakit banget kecewa banget dalam diri sendiri. Kamu tuh marah terhadap diri kamu sendiri, yang diri kamu ini selalu melakukan hal yang justru nggak kamu inginkan. Jadi ini energi seseorang yang memang tahu dia salah, tahu dia keliru, tapi kenapa terkadang atau nggak terkadang, seringnya, selalunya dia malah nurutin hal yang buat dia sakit, buat dia kecewa. Akhirnya di dalamnya ada konflik, dia berantem dengan diri dia sendiri dan artian marah, kecewa, kenapa kok gue kayak gini, kenapa kok rasanya kayak gini gitu ya. Ada kesedihan di sini ya. Page of Cups. Kamu ngerasa lemah banget secara emosi, kamu ngerasa kesakitan ini nggak pernah berakhir ya, emosi ini selalu aja ada, dan kamu ngerasa hidup kamu kok selalu sakit-sakit aja ya. Ada Pentacles, wow, ini orang yang memang cukup, kalau ada seseorang yang buat dia sakit, kecewa, bakal diingat banget ya, mendam orangnya, dan satu saat bakal dia coba balas, dalam artian balas dendam yang gak gimana-gimana, tapi dia coba memberikan rasa itu dengan orang sekitar dia. Kalau dia tahu dia tuh sakit, dia kecewa, dan dia makin kesal kalau orang sekitar dia itu sudah dilakukan hal kayak gitu, dan orangnya makin gak sadar. Dan ternyata terkadang yang kita lakukan gak buat orang sakit, karena memang cara pandang kita dengan orang itu berbeda. Dan aku bisa bilang energi orang ini atau kamu itu memang cenderung nggak bisa ngelihat atau terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan. Hierophant, kamu perlu banget menenangkan diri kamu sendiri. Aku ngeliat di Emperor ini justru kamu tuh seperti ngelawan demon kamu, kayak ada banteng di dalam diri kamu ya, yang harus kamu kendalikan. Ya itu memang diri kamu tadi, kekecewaan kamu terhadap orang lain. Dan masa-masa ini memang harus kamu fix, aku ngeliat, walaupun kamu nggak mau ya, ini harus.
Two of Wands, Six of Swords, King of Pentacles. Kamu tahu di dalam hati kamu atau di dalam hati orang ini, ya, orang ini tahu di dalam hatinya sendiri, maksudnya memang ada sesuatu yang salah di diri kamu yang memang harus diperbaiki. Tapi kalau hal itu sudah muncul secara nggak sadar, kamu bakal berperilaku kayak gitu, kamu marah-marah, kecewa, kesal terhadap orang lain, ya, mengungkapkannya dengan cara yang nggak baik. Di sini aku bisa bilang bahkan nggak pantas. Dan di the bottom of the deck ada Ten of Pentacles. Aku bisa ngelihat ini bisa kesakitan, kecewaan ini berasal dari keluarga, ya, atau enggak berasal dari kegagalan rumah tangga. Kamunya yang gagal rumah tangga, kalaupun misal orang tua kamu gak gagal, atau memang kamu pernah gagal berkomitmen dan itu jadi stres sampai sekarang. The Empress, okay. The Shadow Side atau The Devil, Nine of Cups, dan The Tower. Oke. So aku bisa bilang seperti yang tadi aku bilang, kesakitan itu masih ada dan justru sampai sekarang tower momennya masih ada. Jadi entah kesakitannya ini udah lewat, kekecewaannya dari masa kecil ya atau dari masa dewasa ini, tapi bayangan itu selalu ada sampai sekarang. Dan ini ini orang yang benar-benar depresi sebenarnya. Energinya memang butuh banget untuk dia mengerti kalau diri dia memang harus membantu diri dia sendiri, karena nggak ada yang bisa membantu diri dia sendiri, ya. Nine of Cups muncul lagi. So orangnya baik, sensitif, apa adanya, dan sebenarnya mau jujur akan apa yang dia rasain gitu ya. Sebenarnya baik orangnya. Sebenarnya semua orang tuh baik dasarnya ya. Hanya aja memang ada sesuatu yang memang terkadang mengharuskan dia berperilaku buruk, walaupun kita nggak akan bisa terima ya. Kalau udah buruk ya buruk aja, kita anggapnya gitu. Tapi kita nggak tahu setiap orang kan punya sakit dan kekecewaannya yang berbeda. Setiap kita ini punya dan nggak sama, dan memang wajar akhirnya satu orang dengan orang yang lain nggak akan bisa mengerti. Kalau bisa mengerti semua orang, ya kita selalu mengerti orang lain, ya hidup ini bakal damai, nggak akan ada yang namanya perang. Berapa kali sih sudah perang dunia ya, sampai ada segala yang namanya kejadian pandemi begini kan. Five of Wands, ada kemarahan di dalam hatinya dia ya, kecewaannya, dan memang ada rasa kayak kenapa gue ditinggalkan, kenapa gue nggak disayangi, kenapa gue nggak dibutuhin. Aku memang dapat energi ini berasal dari masa kecilnya ya, jadi memang rasa sayang yang didapatnya dari orang tua itu kurang. Walaupun mungkin orang tuanya ngerasa dari uang, dari apa itu cukup, tapi sebenarnya dari hati, dari emosi, anak ini nggak mendapatkan apa yang dia rasakan. Dan itu yang memang dia rasakan. Walaupun aku ngeliat dia tutupi dan akhirnya dia melampiaskannya ya dengan orang sekitar. Aku ngeliat ada teman-teman kerja, orang sekitar itu ya. Dan aku ngeliat dia juga, entah kamu atau dia ya, di sini ada memang
rasa mengingat seseorang di sini. Dan orang ini ya, kalau masa-masa seperti ini, maksudnya untuk orang yang berada di zodiak ini atau berchartnya ada Aries, untuk keuangan karir aku ngeliatnya bagus ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan dalam artian steady sama seperti bulan sebelumnya ya, cuman ya memang emosi yang naik turun. Wow, Four of Pentacles muncul lagi. Five of Pentacles. So, Chariot. Orang ini juga cenderung lari dari apapun, dan setelah dia lari dia bakal bingung dia harus gimana. Orang ini lost. Aku bisa nggak bilang lost itu dalam artian hati dia, pikiran dia, emosi dia hilang, dia nggak tahu kemana. Jadi orang ini ya cuma ngalir gitu aja, apapun yang dilakukan nggak pakai hati, nggak pakai perasaan, karena lost. Orang ini lost banget di dalamnya. Dan aku bilang loss ini memang berasal dari kekecewaan dan sakit hati yang mendalam. Seven of Pentacles. Pentacles muncul lagi, dan King of Wands. Nine of Swords. Aku ngeliat akhir-akhir ini entah kamu atau orang ini memang mengingat seseorang dari masa lalu, entah mantannya atau bukan aku nggak tahu, tapi yang pastinya karena mengingat orang masa lalu ini, emosi dia jadi nggak stabil ya, jadi naik turun, dan akhirnya konflik di mana-mana, di pikirannya, di hatinya, dan orang sekitarnya membuat dia ada konflik. Dan orang ini menangis dalam hatinya, atau kamu menangis dalam hati kamu, ingin mencari orang ini dan ingin berkeluh kesah. Aku ngelihat kamu cuma bisa berkeluh kesah, atau orang ini cuma bisa berkeluh kesah dengan orang yang dia pikirkan di masa lalu, atau orang yang kamu pikirkan di masa lalu itu tadi. So that's why kenapa orang ini ngerasa lost, karena dia nggak tahu harus kemana. Saat kita tahu kita harus lari kemana, saat kita jatuh kecewa, kita nggak akan lost, karena kita punya tujuan. Dan orang ini lost, dia nggak tahu harus kemana, ke siapa dia nggak tahu, dan dia ke siapanya dia tahu, tapi gimana caranya dia nggak tahu. Jadi aku bisa bilang orang ini ya lost itu tadi. So kita lihat pesan semesta. Wow, red mouse atau tikus labirin. So like I said, orang ini lost ya, seperti aku bilang orang itu kayak tersesat ya, memang tersesat, labirin keluar lalu moon. Seorang ini memang ada sesuatu yang di dalam diri dia memang menjadi teka-teki ya, yang harus dia pecahkan sendiri. Dan kalau dia nggak pecahkan, sebenarnya itu bakal menggerogoti diri dia sendiri, bakal mendokoti apa yang dia rasakan selama ini, dan dia hanya akan makin lost selama dia nggak, dan dia nggak akan bisa ngambil keputusan dia harus gimana kalau dia nggak mencoba untuk mencari di mana ujung labirin ini. Orang ini malah berusaha untuk nyaman di tempat dia tersesat itu, tapi justru sebenarnya dia frustrasi, kecewa. So aku bisa bilang pesan semesta di sini adalah stop untuk overthinking, stop untuk yang namanya melogikakan segala sesuatu dan membenarkan segala sesuatu yang kamu lakukan. Just feel it, doing. Maksudnya apa yang kamu rasakan ya udah rasakan, jangan coba memendam, jangan coba menahan ya, bakal jadi bom, oke? Dan jika kamu memiliki perasaan terhadap orang lain, katakan aja, apapun reaksi dia, apapun yang dia lakukan, ya udah itu menjadi haknya dia. Tapi at least kamu melepaskan, karena ini energi orang yang sulit untuk mengekspresikan perasaannya, emosinya, jadi orangnya kurang bisa rilis. So that's why kenapa ada tower moment selalu dirasakan, brand broken heart jadi main energinya ya.
Jadi semuanya ya jelas banget kalau ini based on pain, ya, based on hurt. So yeah, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaikku untuk kalian semua di luar sana. Bye.